إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada jalan yang lain untuk menggapai kebahagiaan hidup, baik itu hidup kita di dunia, terutama hidup kita di akhirat, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala seringkali memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, untuk kemudian selanjutnya memberikan sebuah perintah. Maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukalah telinga-telinga kalian, dengarkan, perhatikan dengan baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perintah yang penting kepada kalian. Di antara sekian banyak perintah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini menjelaskan kepada kita betapa kemudian yang namanya keimanan itu bisa menjadi fondasi, bisa menjadi dasar, bisa mengubah mindset seseorang, bisa mengubah pola pikir, mengubah kemudian pendirian seseorang, bahkan mengubah perilaku seseorang. Begitulah kekuatan sebuah keimanan. Betapa banyak kemudian sejarah, baik itu tercantum di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab tarikh, yang menjelaskan betapa kekuatan keimanan itu mampu mengubah pola pikir seseorang, mampu mempengaruhi kemudian tingkah laku seseorang. Di antaranya ketika kita membaca sejarah tentang Nabi Musa alaihi salam, ketika ibunda Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, id auhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Di ayat ini dijelaskan bagaimana kemudian ketika ibunda Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan Musa yang masih bayi dalam rangka menyelamatkan anak tersebut. Seandainya hanya dipikir, dilihat dengan logika dunia,
tanpa keimanan di dalam hati ibunda Musa, tentulah ia tidak akan rela menghanyutkan putranya ke sungai Nil yang begitu besar. Tetapi kemudian karena atas dasar keimananlah ibunda Nabi Musa melaksanakan wahyu Allah tersebut, lalu kemudian menghanyutkan Musa ke sungai Nil, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan kepangkuannya. Kekuatan keimanan mampu mengubah perilaku seseorang. Kita tahu bagaimana kemudian masih di surat yang sama dijelaskan bagaimana penyihir-penyihir Fir'aun yang kemudian di dalam surah Al-A'raf dijelaskan bagaimana mereka sudah membuat kesepakatan MOU dengan Fir'aun bahwasanya jika inna nahnu la ajrun in kunna nahnul ghalibun, mereka meminta kepada Fir'aun, kalau nanti kami menang ketika bertanding adu sihir dengan Musa, apakah kami akan mendapatkan imbalan? Qalu na'am wa innakum laminal muqarrabin. Iya, kata Fir'aun, dan engkau, kalian akan menjadi orang-orang terdekatku, akan diangkat menjadi pejabat-pejabat di lingkungan istana. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika mereka melihat kebenaran di depan mata? Fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ketika mereka melihat kebenaran, bukti nyata mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, serta merta kemudian mereka sujud dan kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kemudian ketika Fir'aun berkata, qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Diancam oleh Fir'aun ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Fir'aun mereka akan dipotong secara silang tangan dan kaki mereka, kemudian akan la usallibannakum fi zudu'in nakhl, mereka akan disalib di pohon kurma. Itulah ancaman dari Fir'aun kepada para penyihirnya yang kemudian membelot lalu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban mereka? Yang umur iman mereka belum seumur iman kita yang sudah puluhan tahun. Iman mereka usianya mungkin kurang dari 1 hari, tetapi karena atas dasar kekuatan keimanan tersebut mereka mampu menjawab, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qad. Kata mereka, silahkan putuskan, silahkan engkau hukum kami, potong tangan kami, potong kaki kami, salib kami di pohon kurma. Karena apa? Kami tidak akan goyah sedikit pun dari keimanan kami. Ini adalah jawaban para penyihir Fir'aun ketika diancam oleh Fir'aun. Padahal usia iman mereka mungkin kita akan katakan baru seumur jagung, tetapi karena dengan kekuatan keimanan itulah mampu mereka kemudian mempertahankan keimanannya. Mereka tidak goyah imannya, tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Kita bisa mungkin introspeksi sedikit dari kisah ini. Seandainya kita berada di posisi mereka saat itu, jawaban apa yang akan kita sampaikan kepada Fir'aun saat itu? Akankah kita menyerah terhadap iman kita? Ini bisa menjadi bahan ibrah untuk diri kita, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu visinya sangat jauh ke depan. Sebagaimana kemudian ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah al-Aslami, ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah wahai Rabi'ah, engkau mau apa? Engkau telah menemaniku, melayaniku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imbalan apa yang engkau harapkan? Mau jabatan,
Mau harta atau mau apa? Maka kemudian apa jawaban Rabi'ah al-Aslami? Kata beliau, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Jawaban yang sangat mencengangkan. Hanya satu yang beliau minta, aku ingin membersamaimu di surga. Ini adalah visi seorang yang beriman. Visi yang kemudian orang yang imannya sangat kuat, kokoh, tertanam di dalam jiwanya, sehingga cita-citanya jauh ke depan. Bukan hanya cita-cita di dalam kehidupan dunia, tetapi jauh cita-citanya sampai di akhirat. Dan ini adalah keberhasilan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian menanamkan al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ini lebih baik daripada di dunia. Kenikmatan di akhirat lebih besar daripada kenikmatan di dunia. Akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih baik, bahkan kemudian sampai pemikiran para sahabat. Akhirat, akhirat dan akhirat. Maka ketika sahabat Nabi Rabi'ah al-Aslami ditanya oleh Rasulullah SAW pun jawabannya seperti itu. Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mengharap, ingin tetap membersamaimu sampai di surga. Maka apa kata Rasulullah? Fa'a'inni an nafsika bikathrati sujud. Tolonglah aku dengan memperbanyak sujud, artinya dengan memperbanyak salat. Maka kemudian jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa kisah tadi, bahwasanya memang keimanan itu bisa mengubah sikap seseorang, mengubah perilaku seseorang, mengubah tingkah laku, ucapannya, dan lain sebagainya di dalam kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Dan kemudian orang-orang yang beriman itu memiliki visi yang sangat jauh. Visi mereka, cita-cita mereka bukan hanya kebahagiaan hidup di dunia, tetapi kemudian lebih dari itu adalah kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita meminta untuk dunia kita yang terbaik, untuk akhirat kita pun yang terbaik. Maka kemudian usahanya pun harus seimbang. Kalau untuk dunia, kita bahkan rela mungkin berhutang untuk fasilitas dunia kita, maka untuk akhirat pun kita harusnya seperti itu. Kalau seandainya kita memaksakan diri untuk membeli kendaraan yang terbaik, yang terbaru, alat komunikasi yang tercanggih, yang terbaru, kita mampu kemudian setengah mati bekerja kemudian untuk mendapatkan hasil yang terbaik demi fasilitas di dunia kita yang terbaik, maka begitu pula untuk akhirat kita bekerja semaksimal mungkin. Ada ibadah yang sebentar lagi akan kita hadapi, yaitu ibadah kurban. Untuk fasilitas kita di dunia, kita sudah bekerja keras, kita sudah banting tulang, istilahnya orang mengatakan. Banyak yang kita lakukan supaya apa? Supaya tercapai fasilitas kita di dunia yang terbaik. Atina fid dunya hasanah. Nah, ini ada ibadah kurban. Untuk fasilitas kita atina fil akhirati hasanah, supaya kita seimbang. Begitu pula, jangan sampai kita mampu membeli handphone mungkin harga 3 juta, tetapi untuk kurban yang 3 juta kita tidak mampu. Itu perlu dipertanyakan keimanan kita. Untuk membeli sesuatu fasilitas kita di dunia yang setara dengan kurban kita, kita mengatakan dengan kurban kita tidak mampu, tetapi untuk fasilitas dunia kita kejar sekuat tenaga. Maka kemudian perlu kita evaluasi keimanan kita. Mudah-mudahan dengan keimanan kita, dengan kekuatan keimanan yang tertanam di dalam jiwa kita, mudah-mudahan kita merasa ringan untuk mengeluarkan harta, untuk kemudian beramal dan lain sebagainya, memaksimalkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita sebanyak-banyaknya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya hanya kepada Allah kita memohon. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita, mempertebal rasa iman kita, meningkatkan amalan-amalan kita, kualitas dan kuantitas amal kita, sehingga kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.